Halo anak-anak Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa di acara Ibu Ina membacakan cerita dari Rumah Baca Jati Bening di Bekasi. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat, selalu gembira, dan tetap semangat. Untuk anak-anak yang sedang sakit, Ibu doakan agar kamu diberi kekuatan dan cepat pulih. Yuk, simak cerita Ibu. Semoga nanti kamu merasa jauh lebih baik, ya. Kali ini Ibu akan membacakan cerita dari buku yang berjudul Tugas Penting Kartika. Siapakah Kartika? Apakah anak ini yang bernama Kartika? Di dekatnya ada apa saja? Ada kebaya, kain panjang, selop, dan stagen. Buku Tugas Penting Kartika ini ditulis oleh Dian Kristiani, digambari oleh Ade Cynthia. Diterbitkan atas kerjasama Yayasan Literasi Anak Indonesia dengan Room to Read Accelerator. Tugas Penting Kartika. Oh betul, anak ini bernama Kartika. Kartika memakai seragam dan sepatu sepak bola. Rupanya dia baru pulang berlatih sepak bola. Si kembar Kartika dan Kartini punya tugas penting. Mereka akan menjadi pengiring pengantin di pernikahan tante. Oh, jadi Kartika itu punya saudara kembar yang bernama Kartini. Tugas penting mereka adalah menjadi pengiring pengantin. Tante Kartika dan Kartini akan menikah. Kartini senang mencoba kebayanya. Sebaliknya, Kartika tidak tertarik. Lihat mukanya, cemberut saja dari tadi. Coba kamu perhatikan spray tempat tidur Kartika. Bergambar bola ya. Pertanda bahwa Kartika memang senang sekali sepak bola. Sedangkan Kartini, spraynya bergambar bunga berwarna lembut. Pada malam sebelum hari pernikahan, Kartika mulai cemas. Dia melihat semua perempuan memakai kebaya. Kenapa sih perempuan harus pakai kebaya? Gerutu Kartika dalam hati. Sementara Kartini memandangi yang berkebaya dengan penuh kekaguman. Pakai kebaya jadi tambah cantik. Pada hari pernikahan, semua perempuan memakai kebaya. Ada yang sudah selesai berdandan, ada yang masih dirapikan. Kartika berdandan ditemani nenek. Kartika harus memakai stagen dan kain dengan benar. Tapi dililitnya jangan terlalu kencang, nanti terasa sesak dan sakit. Nenek melonggarkannya sedikit, asal kainnya cukup kencang dan tidak melorot, sudah cukup. Kemudian dia memakai kebayanya. Lihatlah, mereka berdua tampak cantik ya. Sekarang nenek mencoba menata rambut Kartika. Sayangnya rambutnya terlalu pendek. Bagaimana kalau rambutnya disisir rapi saja ya? Iya nek, terima kasih, jawab Kartika sambil tersenyum manis. Wajah Kartika pun masih harus dirias. Dibedaki, diberi pelona mata pada kelopak matanya, diberi pemerah pipi dan lipstik. Di pesta itu biasanya banyak lampu. Jika tidak dirias, muka atau wajah kita akan terlihat pucat. Tapi biasanya anak-anak diriasnya tipis-tipis saja. Selanjutnya, dia memakai giwang besar. Giwangnya dicapitkan ke telinga bagian bawah. Prit, prit. Akhirnya, dia selesai berdandan. Nenek memakaikan bandau bunga di rambut Kartika.
Namun Kartika merasa tidak nyaman. Aduh, ini bagaimana? Aduh, belum lagi dia harus memakai selop. Dia jadi susah berjalan. Memang tidak mudah menjadi pengiring pengantin. Untungnya nenek menyemangati Kartika. Kartika, begitu kata nenek. Apa ya yang dibisikkan nenek? Membuat wajah Kartika jadi berseri-seri begitu. Kini Kartika yakin akan berhasil menjalankan tugasnya. Dia akan melakukan yang terbaik dengan caranya sendiri. Tuh, pengantinnya sudah bersiap-siap menuju ruangan pesta. Saatnya pun tiba. Karena Tante Kartika ini memakai busana atau pakaian adat Jawa, maka saat memasuki ruangan pesta diiringi tabuhan gamelan. Pengiring pengantin berjalan di depan sambil menaburkan bunga di jalan yang akan mereka lalui. Kartika dan Kartini tampak tersenyum, mukanya terlihat gembira, tak ada yang cemberut lagi. Kartika dan Kartini menjalankan tugasnya dengan baik dan lancar. Kok Kartika bisa ya? Padahal sebelumnya kan dia kesal karena merasa tidak nyaman. Kartika kan punya rahasia. Hanya dia dan nenek yang tahu. Bagaimana dengan kamu? Tahukah kamu rahasianya? Coba kamu perhatikan Kartika dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Pasti kamu tahu jawabannya. Demikian cerita ibu kali ini. Semoga kamu suka ya. Ceritakan pada teman-temanmu dan ajak untuk mengikuti video Ibu Ina membacakan cerita dari Rumah Baca Jati Bening, Bekasi. Jangan lupa like dan subscribe, bunyikan loncengnya supaya kamu bisa tahu jika ada video-video baru. Atas perhatian dan bantuanmu, Ibu mengucapkan terima kasih. Salam dari Jati Bening, Bekasi.